Semua akan bikin horor pada waktunya. Termasuk Teddy Suryatmaja. Sutradara yang kuat dalam hubungan antar karakter. Film-filmnya diantara lain adalah Lovely Man, Menunggu Pagi, dan Something in the Way. Sehingga bagi Teddy, jelas horor adalah sebuah uncharted area. Nah, Affliction ini adalah horor perdana baginya. Teddy mengarahkan film ini lebih sebagai sebuah thriller. Karena di sini dia lebih menekankan kepada suspense dan intensitas pembangunan misteri dan juga drama antar karakter. Namun sayangnya, Teddy tidak benar-benar memberikan sesuatu yang baru terhadap genre itu sendiri. Karena arahan dan cerita Affliction ternyata terasa begitu basic dan penuh oleh elemen-elemen yang udah pernah kita lihat dalam horor-horor mainstream. Dan memang sepertinya ke arah mainstream itulah kiblat Teddy dalam menggarap horor ini. Sehingga secara keseluruhan, Affliction atau dalam judul versi Indonesianya disebut Pulang, never really hits home to me sebagai sebuah cerita horor atau thriller yang menyangkut manusia. Buatku film ini sebenarnya bermula dengan cukup menarik karena ceritanya mirip sama film Relic, yaitu film horor yang masuk daftar top 8 moviesku tahun lalu. Yaitu ceritanya tentang keluarga yang harus berurusan dengan penyakit Alzheimer yang diderita oleh nenek mereka yang selama ini tinggal seorang diri. Nah, Affliction bercerita dari sudut Nina, seorang perempuan yang merasa bersalah karena ibu kandungnya baru saja tewas bunuh diri. Nah, Nina merasa itu semua karena dia kurang memberikan perhatian. Jadi untuk menebus dosanya itu, ketika si Nina mendengar kabar bahwa suaminya, si Hasan, punya ibu yang tinggal sendirian di kampung, ibu yang menderita Alzheimer, maka si Nina langsung memaksa suaminya untuk pulang kampung untuk menjemput ibu tersebut. Aku ingin ngurusin bunda, kata Nina. Nah, tapi begitu Nina, suami dan kedua anak mereka tiba di sana, keadaan bunda juga misteri di rumah bunda di kampung itu dengan cepat menjadi terlalu besar dan terlalu mengerikan, terlalu menyedihkan untuk dihadapi oleh Nina. Dan setelah ditonton memang ternyata film ini jauh sekali di bawah Relic. Di sini Teddy membuktikan kalau ternyata bikin narasi horor atau narasi thriller itu nggak gampang. Horror should not mean to scare people, but rather to make people feel terrible. Di Affliction ini, Teddy tampak begitu keras berusaha buat nakut-nakutin kita. Film ini ngandelin jump scare sebagai punchline horornya. Meskipun nggak tampak murahan, tapi memang hanya untuk nakut-nakuti itulah film ini dibuat gitu. Nah, Teddy lupa bahwa ada peristiwa naas yang terjadi pada karakter-karakter di dalam naskahnya. Alih-alih menggali psikis Nina yang termotivasi untuk menjaga bunda, film ini malah menutupi. Segitu banyak emosi dan pikiran dari para karakter hanya dijadikan revealing untuk bikin kita lebih kaget lagi. Padahal kan kita penonton ini bukan presiden yang sedang merasa kaget atau merasa bingung. Kita tuh nonton ingin merasakan perjalanan emosional yang humanis. Kita ingin merasakan betapa devastatingnya punya ibu yang digerogoti Alzheimer. Atau kita juga ingin merasakan betapa kalutnya hidup dalam hidup yang gede bersama sebuah rahasia kelam. Nah, tapi nonton film ini kita nggak ngerasain itu semua. Karena Affliction nggak mengeksplor. Nah, padahal itulah horor sebenarnya yang terkandung oleh cerita ini. Bukan horor tentang hantu anak kecil atau misteri Ari Kiba. Sebagai pembanding, Relic walaupun juga menggunakan hantu beneran, tapi tetap film itu mewujudkan horor dari Alzheimer dan dari perasaan keluarga karakternya sendiri. Sedangkan dalam Affliction ini, Alzheimer itu bahkan nggak jadi soal lagi nanti di akhir cerita. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa manusia memang banyak melakukan kesalahan. Karena kesalahan itulah pembelajaran bagi manusia. Maka dari itu kita nggak boleh ngelakuin kesalahan yang sama 2 kali. Karena itu artinya kita nggak belajar dari kesalahan tersebut. Melainkan bisa jadi kita malah memilih untuk berbuat salah. Nah, hal ini tuh bisa kita lihat dari kontras antara Nina dengan Hasan. Jadi kalian bisa coba nonton film ini dan kemudian share with us in the comment apakah kalian bisa melihat persoalan tersebut dari karakter-karakter film ini. Oke, kembali lagi ke review.
Acting Raihanun sebagai Nina cukup bagus. Ketika memarahi anaknya, si Raihanun ini kayak natural banget, kayak pas dia tampil di Twi Fortiare. Tapi memang cuma itu. Saat ngehandle drama dan ketakutannya sendiri, dia terasa biasa aja. Karena memang tidak banyak emosi yang bisa ia gali dan bisa ia tarik dari karakter ini. Secara keseluruhan, acting dan dialog Affliction nggak sampai ke level haunting dan creepy kayak horror-horror semacam Hereditary. Karakter anak-anak yang hadir juga masih dangkal dan keberadaan mereka pun masih sebagai objek untuk ditakut-takuti semata. Anak yang sulung kerjaannya cuma main HP, dan anak yang bungsu kerjaannya nggambar. Film ini nggak ngasih sesuatu yang baru terhadap trope klise anak kecil tersebut. Kalian pasti bisa nebak deh, anak bungsu di film ini menggambar apa nanti. Itu saking klisenya. Nggak banyak yang dihasilkan dari hobi mereka tersebut. Hanya ada satu kali HP si anak sulung tuh dikasih peran gitu. Sementara si bungsu yang awal-awal tuh cukup menarik karena dia punya mulut yang cepat ceplos, yang smart mouth kalau boleh dibilang. Tapi ternyata tokohnya ini tidak berperan apa-apa dalam cerita. Hubungan kedua anak dengan nenek tuh juga nggak pernah disentuh. Terus juga ada Ibnu Jamil sebagai Hasan, dia juga nggak nolong banyak terhadap cerita karena karakternya sengaja dibikin terbatas. Dan sebagian besar waktu, Ibnu Jamil stuck di trope suami yang keras kepala nggak percaya apa yang dilihat istrinya. Pembawaan Ibnu yang sinetron banget juga membuat karakternya sering tampak nyaris over the top. Nah, bicara soal over the top, terkadang malah dialog dan pengadeganan film ini dibikin tuh kayak sang sutradara sengaja ngebecandain trope horor gitu. Kayak si Nina yang udah hampir berhasil kabur, tapi kemudian dibikin balik lagi ke rumah karena ada yang ketinggalan. Sampai 2 kali dia balik lagi. Terus juga soal anak misterius yang disangka si Nina tuh bernama Ari Kiba, tapi si Nina juga yakin anak itu namanya Dimas Rangga. Jadi si Nina jadi bingung sendiri, dan adegan Nina yang mengungkapkan teorinya itu bukannya jadi terasa penuh misteri, tapi malah jadi konyol. Bagian yang cukup amusing buatku adalah ketika Bunda alias si nenek itu ngetawain kerjaan Hasan yang seorang psikolog anak. Itu ketawanya bener-bener kayak tulus ngerendahin. Nah, adegan itu seperti membuktikan bahwa film ini memang punya selera humor. Karena memang ada sebab musabab si Bunda tertawa seperti demikian. Actually itu adalah bagian dari nge-build up revelasi yang disturbing di akhir cerita nanti. Tuti Kirana yang jadi Bunda sama seperti Raihanun. Dia berusaha menggali emosi karakter di sumur yang dangkal gitu. Beliau berusaha membuat Bunda tampil creepy. Tapi sekali lagi, karena film ini penggaliannya cetek sementara cukup punya selera humor, adegan saat Bunda tiba-tiba lupa sama Nina dan cucu-cucu yang saat itu lagi ngobrol dengannya, malah jadi terasa weird. Terasa aneh gitu, karena itu adegannya mereka tadi ngobrol sambil senyum-senyum di meja makan. Kan aneh pengadeganannya. Bisa kita bandingkan lagi ke Relic. Di Relic juga ada adegan nenek yang tiba-tiba lupa sama lawan bicaranya. Tapi setting dan pengadeganan di film itu benar-benar menyokong untuk terasa serem. Beda banget sama adegan di meja makan di film ini. Nah, nggak klop kayak gitu tuh juga kurasakan saat melihat ke visual film. Aku suka warna-warni film ini. Aku suka penggunaan banyak warna ungu, warna lembayung, sehingga suasana tuh jadi surrealis. Terlebih karena film ini dibuka oleh adegan yang diedit seolah ada karakter yang melihat suatu peristiwa di dalam mimpinya. Jadi seperti surrealis itu benar-benar diniatkan. Hanya saja warna film yang konsisten demikian hingga ke akhir tersebut tuh nggak terasa klik lagi dengan nuansa horor yang ingin dicapai di tengah-tengah. Cerita yang dangkal dan nggak emosional membuat warna-warna itu jadi kehilangan fungsi. Terlebih ketika di babak ketiga film ini ngegas menjadi thriller bunuh-bunuhan. Itu udah nggak klop banget dengan warnanya. It doesn't really work for me karena film malah terasa kayak main aman saat di akhir yang bunuh-bunuhan itu. Semuanya terlalu bersih dan nggak chaos gitu. Padahal jika memang mengincar thriller mainstream yang berdarah-darah seperti yang udah di-set oleh adegan bunuh diri di opening, film ya harusnya jor-joran aja. Bangkitin suasana seram dengan warna-warna gelap yang bikin kita ngerasa nggak enak gitu. Gunakan properti, kalau perlu hancur-hancurin aja rumahnya. Soalnya memang aneh sekali kalau ngelihat film yang ada adegan kejar-kejaran dan ada adegan bunuh-bunuhan,
tapi karakternya tuh nanti jatuh pingsan dengan dengan mannerism yang sopan banget. Mereka tuh tidur di antara kursi-kursi. Jadi di antara celah dua kursi mereka tidur, pingsan, jatuh gitu. Nggak ada intensitas yang naik di final konfrontasi. Karena semua adegannya terasa aman. Kita lihat adegan Nina macul tanah pakai pickaxe saja, letoy banget kelihatannya gitu. Padahal tuh udah jelang final. Terusnya ada jeng ada intensitas lagi adegannya. Untuk mainin ketegangan kita tuh film malah bikin Nina bolak-balik ngambil barang, kan itu lucu sekali film ini. Tapi kalau dilihat dari naskah dan setting yang tertampilkan, film ini sepertinya bukan terlalu main aman sih. Bisa jadi malah film ini hanya kurang usaha aja. Misalnya pertama soal kota dan desa. Di situ nggak tampak bedanya. Film ini memang memperlihatkan Nina berjalan di desa, kita lihat suasana desa, tapi nggak ada pembandingnya gitu. Karena saat di kota, yang diperlihatkan tuh hanya rumah mereka aja. Yang bahkan dalam rumah itu mereka gordennya ditutup. Kita nggak lihat kontras suasananya jadinya. Semua set tuh nantinya ada di dalam rumah. Pindahnya mereka dari rumah di kota ke rumah nenek yang jauh di sana tuh nggak terasa, suasananya beda. Rumahnya terasa kayak sama aja gitu. Usaha film ini buat memperlihatkan rumah nenek itu beneran ada di desa cuma dengan memposisikan termos jadul dan keranjang tradisional gitu dalam warna dan penempatan yang mencolok. Nah selain itu setnya nggak ada lagi yang dimainin. Set dalam film ini nggak pernah tampak hidup. Nggak ada tuh tempelan kertas berisi memo pengingat untuk nenek yang kehilangan ingatan. Kayak di film Relic yang pas dibaca malah kita yang merinding gitu kan. Nah di Affliction itu nggak ada penanda nenek itu beneran sakit tuh cuma botol obat gitu. Kedua dari naskahnya sendiri, terasa banyak lubang serta hal-hal yang sengaja didangkalkan. Aku nggak ngerti nih kenapa naskahnya nggak jor-joran juga. Misalnya soal pintu kamar yang terkunci. Film nggak pernah ngasih alasan yang jelas kenapa bunda harus ngunci kamar itu. Satu-satunya alasan ya cuma karena naskah nggak mau bahas kamar itu sebelum waktunya nanti. Padahal toh juga nggak banyak juga revealing yang ada di kamar tersebut. Terus soal melihat doppelganger atau soal kembaran. Nah di film ini tuh diperlihatkan jika melihat kembaran seseorang, berarti seseorang itu akan mati nanti. Tapi kenapa dari 3 adegan yang melihat kembaran ini, hanya ada 2 yang ujung-ujungnya beneran karakternya mati. Nah jadi apakah ini hanya berlaku buat Nina aja, khusus Nina aja yang ngelihat gini baru kembarannya beneran mati? Atau gimana gitu? Dan kalau iya cuma buat Nina, kenapa? Memangnya si Nina ini sebenarnya siapa? Rule soal ini tuh yang nggak pernah dibangun oleh film. Kita juga nggak pernah mengenal Nina lebih jauh lagi. Tapi yang paling parah adalah soal Narsi. Narsi ini adalah orang di kampung yang actually ngasih tahu kabar bunda ke Nina di kota. Nah si Narsi ini nggak jelas dari mana dia bisa tahu rumah Hasan, dari mana dia bisa dapat alamat mereka. Padahal kan Hasan itu nggak pernah pulang ke kampung. Hasan tuh nggak kenal Narsi. Nah ini kejanggalan yang sama kayak di opening Perempuan Tanah Jahanam. Saat ngeliatin karakter Teuku Rifnu bisa nemuin Tara Basro di kota. Padahal dia hanya tahu Tara itu waktu si Tara masih balita saat dia pergi dari kampung. Nah yang kayak gini tuh sesungguhnya adalah masalah besar. Sebuah red flag, sebuah bendera merah pada naskah. Karena jika cerita kita bergantung kepada inciting incident yang logikanya selemah itu, maka niscaya nanti akan susah untuk berkembang menjadi cerita yang exciting dan masuk akal. Semua pasti akan terasa dibuat-buat nanti. Nah sebagai kesimpulan, dalam horor atau thriller pertamanya ini, Teddy Suryaatmaja tampak bermain terlalu aman. Dia seperti ingin membuat sesuatu yang appeal untuk mainstream, tapi juga nggak ingin jadi terlalu receh. Sehingga ini jadi beban, karena filmnya tampak tampil setengah-setengah. Ceritanya penuh elemen horor mainstream, dengan suasana yang berusaha dibuat surrealis. Dan ternyata nggak klop, sehingga filmnya malah terasa datar. Hiburanku nonton ini tuh datang dari kelucuan yang anehnya tersaji dari beberapa pengadeganan film ini. Aku nggak tahu apakah disengaja buat jadi lucu apa gimana. Tapi yang jelas dari pengembangan plot dan karakter, film Affliction ini tidak lebih baik daripada horor danur-danuran, asih-asihan, atau dol-dolan. Raihanun dan Tuti Kirana bermain bagus, tapi kita dapat melihat betapa kemampuan mereka yang sesungguhnya itu disia-siakan di sini. Karena film nggak mengeksplor karakter mereka. Sebagai cerita horor yang menilik penderita Alzheimer,
Film juga nggak tampil kuat dan nggak benar-benar ngarah ke sana. Kalau mau horor soal itu, kita lebih baik nonton Relic aja. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Affliction. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.